Kasus mengerikan sempat menghiasi dunia internet baru-baru ini. Kasus mengerikan itu menimpa seorang wanita yang berprofesi sebagai pegawai di kantor desa dan sedang mengandung anak ketiganya. Wanita malang itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan bercak merah di sekujur tubuhnya. Korban bernama Suteni yang berusia 40 tahun. Ia merupakan seorang warga dari desa Tirtasari, salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Korban diduga dihabisi menggunakan sebilah golok dan sebuah lesung. Karena di bagian dada korban terdapat luka tusukan benda tajam, serta luka robek pada bagian leher dan pukulan benda tumpul pada bagian kepala. Beberapa saksi mengatakan bahwa wanita malang itu dihabisi oleh suaminya sendiri yang bernama Ardika yang berusia 41 tahun. Karena sebelumnya mereka mendengar jika dari dalam rumah tersebut sempat terjadi cekcok. Kronologi dari kasus ini berawal dari cekcok di antara mereka berdua. Saksi mengatakan bahwa di hari kejadian terjadi pertengkaran besar di rumah mereka. Cekcok di sore itu diduga dipicu oleh suami yang cemburu lantaran menuduh istrinya mempunyai selingkuhan. Cekcok sempat berhenti karena sang istri enggan untuk memperpanjang masalah dan memilih untuk diam. Namun pelaku menjadi lebih gelisah karena menurut pelaku kecurigaannya itu tidak mendapat respon dari sang istri. Puncaknya terjadi di hari Jumat dini hari. Kemarahan yang terpendam memunculkan sebuah pemikiran yang gelap dari pelaku untuk menghabisi sang istri selamanya. Pukul 1 dini hari, sang suami tiba-tiba terbangun dengan emosi yang sudah menguasai pikirannya. Ia lantas membekap mulut dan mencekik istrinya yang sedang tertidur hingga lemas. Emosi yang menguasai dirinya membuat pelaku buta dan tidak dapat melihat wanita itu sebagai istrinya lagi. Padahal saat kejadian istrinya sedang mengandung anak ketiga mereka yang akan segera lahir. Setelah sang istri tidak berdaya, pelaku kemudian pergi ke gudang untuk mengambil sebuah lesung yang akan digunakan untuk memukul kepala istrinya itu. Setelah melakukan pemukulan kepada sang istri, pelaku lantas kembali ke gudang untuk menaruh lesung dan mengambil sebilah golok yang nantinya digunakan untuk merobek leher korban hingga meninggal dunia. Wanita itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah ditebas menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kemudian panik lantas meninggalkan goloknya di samping tubuh istrinya yang tidak lagi bergerak. Ia lantas melarikan diri menuju arah kota Singaraja, tepatnya di desa Sambangan, tempat tinggal sang paman. Kejadian kejam itu terjadi sangat tiba-tiba. Karena beberapa hari yang lalu pelaku sempat mengajak istrinya untuk pergi ke Denpasar. Mereka melakukan persembahyangan dan sekaligus membeli baju bayi untuk sang anak yang akan segera lahir. Namun tak disangka, takdir memiliki kisah lain. Hanya karena rasa curiga yang berlebih membuat manusia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Terlebih korban merupakan istri yang sedang mengandung anak mereka yang akan segera lahir. Kejadian ini kemudian diketahui oleh orang tua pelaku yang sempat berteriak meminta tolong. Namun warga yang datang tidak berani masuk ke dalam rumah. Mereka takut akan ikut diserang juga jika memasuki rumah korban. Warga lantas mencari kepala desa untuk meminta polisi memeriksa rumah korban. Mendapat laporan mengenai pembunuhan. Polsek Banjar lantas mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi kepada korban yang sudah tidak bernyawa. Mereka juga menyita barang bukti berupa lesung dan golok yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tidak lebih dari sehari, pelaku yang lari menuju rumah pamannya akhirnya berhasil ditangkap sekitar pukul 4 dini hari. Pelaku mengakui bahwa motif dirinya melakukan aksi kejam itu dilatar belakangi rasa curiga kalau istrinya telah berselingkuh. Meskipun belum ada bukti menunjukkan bahwa istrinya pernah berselingkuh. Bahkan pelaku belum bisa menjawab apakah dirinya menyesal telah membunuh istri dan anak kandungnya sendiri. Dia mengaku masih dalam keadaan yang tidak stabil karena masih tersimpan emosi di dalam dirinya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku akhirnya dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari kasus ini kita bisa belajar untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan pernah mengambil keputusan saat hati sedang diselimuti oleh kemarahan. Karena keputusan yang disertai dengan emosi negatif biasanya akan menimbulkan dampak negatif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Semoga kasus kejam seperti ini tidak terulang kembali kepada siapapun. Dan semoga kedua korban diberikan tempat terbaik oleh Tuhan dan diampuni segala perbuatannya selama hidup di dunia ini.